Innallaha la yangduru ila suwarikum bala ila alwanikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yangduru ila suwarikum, tidak melihat pada rupa kalian, wala ila alwanikum, dan tidak pula melihat pada warna kulit kalian, walakin yangduru ila qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Nah ini maka sekali lagi, kekayaan itu bukan standar bahwa Allah itu ridho kepada kita. Kekayaan itu bukan standar kalau Allah itu membenarkan ya kita. Nih. Tapi standar kebaikan dan kebenaran adalah bagaimana hati kita dan amal kita. Nih. Jadi kalau orang kaya tapi hatinya tidak punya iman kepada Allah dan juga tidak punya amal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya dia tidak benar, tidak baik. Sebaliknya, meskipun orang miskin yang tidak punya apa-apa tapi dia punya iman kepada Allah, punya amal-amal soleh yang banyak, maka dialah orang yang memiliki nilai di hadapan Allah. Maka Umar bin Khattab selalu mengingatkan para sahabat pada waktu itu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang punya jabatan, bukan orang-orang yang punya kekuasaan. Tapi yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kemudian dalam ayat selanjutnya, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Fa akrimuhum biraddis salami alaihim. Apa maknanya? Muliakanlah mereka dengan menjawab salam mereka. Wa basyarhum birahmatillahil wasi'ati asyamilatil lahum, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan rahmat Allah yang luas, asyamilah yang sempurna, lahum bagi mereka. Walihada qala, maka dari itu Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Tuhan kalian Allah telah menetapkan ala nafsihi, atas dirinya sendiri, rahmat. Ay aujabaha ala nafsihil karimah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi dirinya sendiri al-karimah, kemuliaan, tafaddulan minhu wa ihsanan wa imtinanan, ya. Yang mana kemuliaan itu merupakan tafaddulan, kelebihan, keutamaan, wa ihsanan, dan kebaikan, wa imtinanan, dan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kemuliaan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa meraih kemuliaan dengan harta. Kita juga tidak bisa meraih kemuliaan dengan kekuasaan. Bahkan yang terjadi dapat kita saksikan. Apakah penguasa-penguasa hari ini memiliki kemuliaan di hadapan manusia? Ya, bisa dikatakan tidak. Kalau zaman dulu dengan tangan besi para raja, para penguasa itu memaksa
rakyat untuk memuliakannya. Tidak ada yang berani komen, tidak ada yang berani berkata-kata. Tapi hari ini sejak nyalon sampai jadi, yang namanya penguasa dari presiden sampai kepala desa itu tidak lepas dari bulian para netizen. Nah ini. Nggak tahu ya para pejabat itu mereka aktif mandengi Facebook apa enggak? Mungkin enggak ya, nggak sempat. Anak urusannya banyak. Ya. Beda dengan kita, kalau kita kan tidak banyak urusan jadi lebih banyak mandengi media sosial. Bosing WA, bosing Facebook kayak gitu. Saya itu kadang-kadang tidak bayangkan ya, kalau saya yang jadi pejabat ya dibully tiap hari, kuat apa ora gitu loh. Kira-kira jenengan kuat apa ora ya? Bully ya tiap hari. Dibully para netizen. Tidak hanya dirinya, anaknya pun juga tidak lepas dari bullying. Keluarganya juga tidak lepas dari bulian. Setiap kekurangan yang ada menjadi isu yang sangat hangat dan bisa menghasilkan cuan. Loh iya loh. Ya. Para buzzer, para pencari uang melalui media itu kan selalu mengejar berita. Kalau beritanya itu viral, maka akunnya naik ratingnya, maka juga akan mendapat bayaran yang banyak. Nah, itu. Dan yang namanya pejabat, mau sudah jadi, mau belum jadi, itu isu yang paling hangat. Maka diburu terus, yang tidak ada pun diada-adakan. Ini. Nah, itu semua membuka mata kita bahwa kemuliaan itu tidak bisa dicari dengan harta, tidak bisa dicari dengan kekuasaan. Kemuliaan yang sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang diakui oleh Allah. Kalau kemuliaan pengakuan manusia itu, yakinlah itu adalah semu. Kenapa orang dipuji-puji? Karena dia lagi punya kekuasaan, punya barang yang memang bisa dilirik. Kalau sudah tidak punya, tidak akan dimuliakan lagi. Tapi kalau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu yang luar biasa. Nah ini. Maka standar kemuliaan itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum.